Kita awali informasi malam hari ini. Pemirsa, pabrik tepung PT Agrofood Makmur Mandiri di Jalan Raya Pemuda, Desa Ngrame, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto terbakar. Api dengan cepat membakar mesin boiler berbahan bakar batu bara. Pabrik tepung PT Agrofood Makmur Mandiri di Jalan Raya Pemuda, Desa Ngrame, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto terbakar. Asap dari kebakaran ini terlihat dari jarak 5 km sehingga mengundang warga mendekat untuk mencari tahu apa yang terjadi. Api dengan cepat merambat ke gedung tempat memasak tepung yang menggunakan bahan bakar batu bara. Warga sempat mendengar ledakan dari pabrik tepung yang terbakar. Kita dengar ledakan itu. Berapa kali? Enggak, satu kali. Satu kali. Ya. Terus setelah itu? Setelah itu nggak ada yang tahu. Keluar rumah nggak ada yang tahu juga. Dikit itu apa? Gitu loh. Ban mobil meledak gitu. Terus? Apa aku lihat ke barat, keluar dari rumah tuh ada asap hitam. Orang rata bilangin enggak, ban enggak gas gitu bilangnya. 6 unit pemadam kebakaran dari pemerintah kabupaten dan pemerintah kota Mojokerto serta pemerintah kabupaten Sidoarjo dikerahkan ke lokasi. Petugas sempat kesulitan memadamkan api karena pabrik tidak memiliki hidran sehingga petugas harus mencari ke tempat lain. Penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Satu orang tewas dalam peristiwa kebakaran sebuah ruko di Medan, Sumatera Utara. Korban tidak bisa menyelamatkan diri karena terjebak di lantai 3 ruko. Setelah 12 jam lebih berjibaku dengan api, petugas pemadam kebakaran akhirnya mengevakuasi satu jenazah korban kebakaran ruko di Jalan Japaris, Kelurahan Kota Matsum 1, Medan. Korban wanita berusia 80 tahun yang merupakan mertua pemilik ruko tidak bisa menyelamatkan diri saat api mulai membakar lantai 1. Petugas kesulitan memadamkan api karena akses masuk ke ruko berlapis-lapis. Keseluruhan penghuni itu ada sekitar 20-an orang, tetapi mereka bisa selamat lewat rooftop, lantai atas, menyeberang ke gedung yang satu di belakang. Jadi bangunan yang di belakang mereka kasih tangga, dari situlah mereka turun semua. Hanya ibunya yang sudah usur dan tua, tidak sanggup lagi jalan, itu yang tidak tertolong di lantai 3. Kebakaran ini terjadi pada Rabu pukul 7 malam dan baru bisa dipadamkan Kamis pagi. Api cepat membesar karena ruko merupakan toko spare part kendaraan dan gudang bahan material yang mudah terbakar. Penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Setelah diguyur hujan lebih dari 1 jam, banjir lahar dingin terjadi di lereng Gunung Merapi, Yogyakarta. Banjir yang membawa pasir dan bebatuan merusak pipa saluran air minum warga. Banjir lahar dingin terjadi di kawasan alur sungai lereng Gunung Merapi, Yogyakarta. Banjir membawa material pasir dan bebatuan dari puncak Merapi setelah diguyur hujan lebat selama 1 jam. Banjir lahar dingin ini merusak jalur pipa air bersih di Dusun Boyong dan Ngepring, sehingga pasokan air ke kedua dusun terganggu. BPBD Sleman akan melaporkan hal ini ke PDAM untuk segera diperbaiki. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Yogyakarta memprediksi ada potensi ancaman bencana banjir lahar dingin di sejumlah alur sungai lereng Gunung Merapi. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Sekitar 2 hektar sawah di Desa Sambong, Kecamatan Sambong, Blora, Jawa Tengah tercemar luberan minyak mentah milik PT Pertama EP Aset 4 Field Cepu. Tumpahan minyak ini diduga karena ada pipa yang bocor. Sejumlah warga Desa Sambong, Kecamatan Sambong, Blora, Jawa Tengah mengambil tumpahan minyak yang mengenangi kawasan persawahan. Minyak mentah ini kemudian ditampung di tempat-tempat seadanya dan kemudian disaring untuk memisahkan minyak dengan air. Luberan minyak ini berasal dari pipa minyak mentah milik PT Pertamina EP Aset 4 Field Cepu yang bocor. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora telah menurunkan tim untuk mengecek kondisi areal persawahan yang tercemar.
berdasarkan hasil pantauan kami atau monitoring kami di lapangan, memang benar terjadi kebocoran pipa Pertamina. Betul. Pertamina sudah mengambil upaya-upaya bagus, artinya pipa yang bocor sudah diperbaiki, ya tinggal sekarang penanganan minyak yang tumpahan minyak itu. Warga berharap Pertamina bertindak cepat menangani dampak pencemaran ini terlebih pada saat musim hujan. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Lintas Sumatera Padang Solok, kawasan pendakian Panorama 2 Sitinjau Lawik, Kota Padang. Dua mobil terjun ke jurang sedalam 50 meter. Sejumlah petugas kepolisian, PMI, dan warga setempat mengevakuasi korban luka dari dalam kendaraan yang terjun ke dalam jurang sedalam 50 meter di kawasan Sitinjau Lawik, Panorama 2, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Dengan menggunakan mobil ambulans, korban dibawa ke Rumah Sakit M. Jamil Padang dan Semen Padang Hospital. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sebanyak 8 orang pengemudi dan penumpang kendaraan yang terlibat kecelakaan terluka parah. Kecelakaan beruntun ini terjadi saat sebuah mobil dump truck yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Solok menuju Kota Padang kehilangan kendali karena rem tak berfungsi dan menabrak 4 mobil serta 1 sepeda motor. Bahwasanya telah terjadi laka lantas antara satu mobil bus ataupun dump truck yang membawa barang dengan 4 mobil lainnya, antara lain mobil Ford Pajero, Ija, L300. Mobil tersebut didorong ke bawah sampai masuk jurang. Dan ada satu motor yang terbawa arus juga oleh mobil truk tersebut. Untuk korban masih sekarang ini belum jelas berapa jumlahnya, tapi yang sudah pasti kami bawa ke Rumah Sakit SPH ada sekitar 8 orang. 5 unit kendaraan yang terlibat kecelakaan telah dievakuasi ke unit Laka Lantas Polresta Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Polisi menangkap satu oknum derek liar yang diduga memeras pengendara mobil mogok di ruas tol Cikunir, Jakarta Timur. 3 tersangka lainnya masih diburu usai video aksi pemerasan yang mereka lakukan viral di media sosial. Pak Ketua, ini saya ditodong sama derek ini, Pak. Video amatir ini direkam oleh seorang sopir truk di kilometer 2 tol Cikunir arah Jakarta pada Rabu 14 April kemarin. Dalam video terlihat sejumlah oknum derek liar memukul kaca truk dan memaksa sopir untuk setuju diderek. Aksi ini pun viral di media sosial. Jangan ini, Pak. Salah satu tersangka oknum derek liar bernama Yosef Jagong berhasil ditangkap aparat Ditlantas Polda Metro Jaya. Tersangka Yosef ditangkap di tol Cikunir kilometer 10, namun 3 tersangka lainnya berhasil melarikan diri. Para oknum ini diketahui telah berulang kali melakukan aksinya dan kerap meresahkan. Pada saat dilakukan patroli oleh tim yang dibentuk oleh Pak Dirlantas, menemukan satu kendaraan pada saat itu diberhentikan. Ada 4 orang di dalam truk, 3 orang melarikan diri. Ya, 3 orang melarikan diri dan 1 yang berhasil diamankan, inisialnya adalah YJ. Polisi mengimbau pengguna jalan tol yang menjadi korban pemerasan derek liar untuk melapor. Pengguna jalan tol yang membutuhkan bantuan derek dapat meminta bantuan derek resmi Jasa Marga secara gratis. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang anak anggota DPRD Kota Bekasi diduga menyekap, menganiaya, dan mencabuli seorang remaja putri. Kami kembali usai jeda berikut ini.